Alinsek terkait gitu. Jadi kami diminta untuk memberikan pelayanan kepada pemudik ya, baik itu pengemudi maupun yang lainnya yang mudik untuk supaya kesehatan mereka itu maksimal. Jadi istilahnya mudiknya itu mudik sehat, mudik aman dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, warga Karawang. Kita kembali lagi ke podcast Radar Karawang. Hari ini kita kedatangan tamu istimewa, yaitu Subkor Pelayanan Primer Dr. Dedi Ferry Rahmat. Selamat sore, Dok. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik-baik saja, Dok, kesehatannya, Dok? Alhamdulillah. Di tengah kesibukan menghadapi mudik di masa pandemi ini, beliau hadir di podcast kita. Ada beberapa hal yang ingin kita tanyakan terkait dengan persiapan pelayanan kesehatan di musim mudik masa pandemi ini. Iya. Dok, ada berapa tenaga kesehatan yang dilibatkan, Dok, di arus mudik ini di Karawang? Iya. Pertama-tama kami ucapkan terima kasih. Jadi perkenalkan, saya Dr. Dedi. Saya bertugas di Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang di bidang pelayanan kesehatan. Subkoordinatornya koordinator pelayanan kesehatan primer. Jadi kami dihubungi oleh Subkor Promkes, promosi kesehatan, untuk mengisi podcast podcast di Radar Karawang terkait untuk pelaksanaan kesehatan mudik karena kita ketahui bahwa saat ini lagi musim mudik. Ya, betul. Dan juga terkait dengan kesehatannya. Jadi pertama-tama juga saya ucapkan selamat menunaikan ibadah puasa untuk yang menjalankan ibadah puasa di bulan suci Ramadan ini. Mudah-mudahan segala aktivitas yang kita jalankan mendapat barokah dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala selama bulan Ramadan ini. Dan puasa kita juga diberikan pahala sebesar-besarnya. Amin. Untuk penanganan untuk pelayanan mudik, jadi kita pemerintah daerah Kabupaten Karawang, dalam hal ini Dinas Kesehatan, itu berkolaborasi, bersinergis dengan lintas sektor yang lain, terutama dari Forkopimda dan dalam hal ini adalah Polres, dan yang lain-lainnya, terutama leadingnya adalah Polres. Seperti kegiatan biasa rutin tiap tahun itu kan mengadakan pospam. Pelayanan kesehatan lodaya ketupat Kalau biasa sebut masyarakat itu pospam gitu ya. Ada Lebaran, ada juga Nataru. Nataru itu kan Natal dan Tahun Baru. Saat ini Idul Fitri berarti Lebaran. Jadi sebenarnya ini kegiatan yang sudah biasa kita lakukan setiap tahun, bersinergi dengan lintas sektor yang lain. Gitu ya, Mas ya. Jadi hasil rapat koordinasi dengan pihak Alinsek terkait gitu. Jadi kami diminta untuk memberikan pelayanan kepada pemudik baik itu pengemudi maupun yang lainnya yang mudik untuk supaya kesehatan mereka itu maksimal. Jadi istilahnya mudiknya itu mudik sehat, mudik aman dan mudik nyaman gitu ya. Bagaimana caranya supaya mereka bisa selamat sampai tujuan dalam keadaan sehat. Dan sekarang terkait memang masih masa pandemik COVID-19, makanya kita juga harus antisipasi supaya tidak terjadi lagi lonjakan kasus. Karena mudik ini gitu. Itu yang kita harapkan sekarang, karena alhamdulillah Kabupaten Karawang juga sekarang sudah rendah kasusnya, juga tinggal sedikit gitu ya. Yang diisolasi juga tinggal sedikit gitu. Dan mudah-mudahan ini akan terus menurun sampai tidak ada kasus gitu ya. Nah, tapi kita berharap dengan pergerakan masyarakat sekarang, karena kan mudik ini berarti ada pergerakan masyarakat, pergerakan orang pergerakan masyarakat yang banyak dari satu tempat ke tempat yang lain. Ini yang kita khawatirkan sebenarnya, khawatir bisa menjadi resiko penularan atau membawa penyakit ke tempat kita. Makanya ini yang kita harus antisipasi benar-benar, dan juga kami menghimbau kepada masyarakat, tolong menjaga, intinya adalah menjaga protokol kesehatannya. Karena salah satu cara tindakan untuk tidak menyebarkan atau menularkan penyakit COVID itu dengan protokol kesehatan. Yang sudah biasa kita sering 6M kayak gitu ya. Walaupun memang sekarang sih sudah agak longgar, tapi tetap gitu, jangan sampai
kendor banget gitu, jangan sampai longgar banget gitu ya, jangan sampai terlena lah istilahnya. Tetap kita harus jaga. Betul. Gitu. Nah, terkait untuk tadi pelaksanaan kita itu menyediakan pos-pos kesehatan yang tersebar di seluruh Kabupaten Karawang, terutama yang dilalui oleh jalur mudik. Yang terutama yang dilalui oleh jalur mudik. Kami menempatkan pos-pos itu hasil berkoordinasi dengan pihak Polres ya. Titik-titik tertentu, mulai dari pintu masuk perbatasan itu dari Bekasi di Tanjung Pura, sampai ujungnya itu di daerah daerah Jatisari ya. Itu ada pos Gamon di perbatasan juga, itu kita juga ada di sana posnya. Jadi dari perbatasan dan termasuk juga yang kira-kira dilewati oleh banyak banget pemudik, salah satunya dari rest area. Rest area juga termasuk ya? Betul, karena rest area ini sebagai salah satu tempat pemudik untuk berkumpul gitu. Jadi kita memang fokusnya ke sana. Itu yang utama kan, jalur utama itu adalah rest area ya, jalan tol. Tapi kita juga tidak tutup kemungkinan untuk kendaraan roda 2 ya, alternatif, namanya jalan alternatif, itu juga kita awasin. Yang tadi yang saya sebutkan itu salah satunya jalan alternatif. Yang kira-kira pemudik yang menggunakan roda 2 itu lewat situ. Jadi semua total kita ada 10 pos ya. 10 pos. Nah, kemudian untuk tenaganya yang kita libatkan itu setiap pos itu kita melibatkan tenaga personil dari puskesmas. Puskesmas. Betul. Jadi di sini ada terlibatan dari puskesmas, Kang. Jadi puskesmas yang dekat wilayah pos itu kita libatkan. Jadi kita atur sedemikian rupa dengan jadwal supaya mereka juga ikut berpartisipasi dalam hal kegiatan ini, mensukseskan Lebaran ini, pengamanan ini, kita libatkan di sana. Jadi kan pos-posnya itu kan tersebar ya, ada 10 itu. Nah, itu yang dekat-dekat wilayah itu kita libatkan. Jadi satu puskesmas itu 24 jam. Jadi petugas yang bekerja di puskesmas di Pospam itu 24 jam, pos kesehatannya ya. Pasti yang jelas berganti-ganti personil kalau terus-terusan. Berikut juga ambulans kita siapkan di situ. Jadi kalau misalkan ada kasus-kasus tertentu yang perlu dirujukan, kita udah siap semua, standby di sana semua. Selain daripada itu juga kita menyediakan, karena sekarang terkait COVID, berarti kita juga menyediakan untuk vaksinasi. Vaksin ya. Nah, yang prioritasnya itu kan sekarang booster ya. Booster. Nah, itu kita siapkan juga untuk vaksinasi booster. Tapi kalaupun memang ternyata belum ada yang istilahnya belum vaksinasi sama sekali, ya kita siapkan juga, kita layani juga. Betul. Di luar kita pelayanan kesehatan umum ya. Misalkan juga untuk kesehatan gawat darurat gitu ya, atau kecelakaan gitu ya, kita layani semua. Itu mulai kapan sih Pak aktifnya? Dan sampai kapan begitu? Jadi setelah bersinergi dengan Polres ya. Jadi kita itu aktifnya beberapa titik itu kita sudah aktif dari tanggal 23. Udah kemarin ya? Sudah, 23 kita sudah operasional. Tanggal 23. Tapi hanya beberapa titik ya, karena sebenarnya Pospam Lebaran itu kan mulai tanggal 28. Jadi besok nih, besok kita total pasukan. Resminya itu besok kita total pasukan. Jadi besok itu kita dari 10 itu kita gerakan semua personal. Tapi kalau yang dari tanggal 23 itu hanya 3 titik yang kita libatkan, yang utama-utama saja. Yang tadi perbatasan itu ya? Perbatasan itu. Termasuk juga Jomin ya, Simpang Jomin. Itu. Itu kan yang daerah macet itu. Macet. Daerah ini ya, Subang ya. Kalau Purwakartanya kan berarti Gamon ya. Balugandu tuh, Jatisari. Nah, kalau itu satu lagi Tanjung Pura sudah jelas daerah Bekasi. Sama rest area itu memang hilir mudiknya pemudik ya. Satu pos berapa personil Pak? Satu pos itu kita ada 3 sip. 3 sip. Satu sip itu antara 3 sampai 5. Terutama untuk pelayanan vaksinasi, berarti kan kita melibatkan jadi semua ya. Personil itu ada dokter, ada perawat ya. Kemudian ada petugas imunisasi, surveillance ya. Jurim, Korim sekarang, koordinator imunisasi Korim. Kemudian juga ada drivernya. Gitu ya.
sampai petugas imunisasi dilibatkan juga? Ya, karena sekarang ada vaksinasi. Oh iya. Terkait untuk pengelolaan vaksinasinya kan. Betul. Berarti petugas kesehatan kita nanti itu di pos kesehatan tidak hanya menangani persoalan kesehatan pemudik yang lelah dan sebagainya, tapi vaksin juga. Itu nggak bentrok atau bagaimana gitu? Misalkan nanti kan ruwet atau gimana? Oh enggak. Kalau di lapangan kita bisa atur. Jadi apa namanya semua jalan lah gitu ya. Kalau di lapangan kan pemudik itu kita nomor satu ya, pelayanannya kita harus prioritaskan. Jadi tergantung nanti kasus kejadiannya. Kalau misalkan memang harus gawat darurat ya kita tindak kita tangani. Tapi kalau misalkan ada yang mau vaksin ya kita tangani juga. Berarti tidak hanya orang Karawang ya, orang luar Karawang pun kalau mau vaksin silakan saja begitu. Betul. Ya karena ini kan tujuan kita kan memang atas instruksi dari pimpinan tertinggi kita kan untuk melayani semua ya. Betul. Kita tidak bisa batas-batasi gitu. Ya harus yang kalau misalnya memang perlu kita bantu ya kita layani walaupun bukan daerah Karawang gitu. Sekarang berapa ini sih Pak vaksin per pos sih Pak disiapkannya? Kita tidak ada kuota. Oh, tidak ada kuota. Tidak ada kuota. Cuman karena kita melihat kualitas vaksin, ini beda lagi nih bicaranya nih ya. Karena mengingat kualitas vaksin kan, daya tahan vaksinnya itu loh, Kang. Ini kan ada jam-jamnya. Ada daya tahan jamnya. Jadi maksudnya juga jangan sampai kita menyuntikkan vaksin itu yang tidak berguna ya kan, sayang, sudah rusak gitu kan. Nah, makanya kita kalau untuk vaksin itu kita prioritaskan, kita utamakan itu dari pagi sampai siang. Karena mengingat daya tahan si vaksinnya itu. Oh gitu ya? Ya, karena kan kita kita kan membawa vaksinnya itu kan dengan carrier ya, vaksin carrier ya, bukan seperti di sarana kesehatan yang ada freezer, yang tahan bisa berbulan-bulan gitu ya. Kan tidak memungkinkan itu. Karena ini kan ini intinya adalah mobile kan. Mobile. Sama juga teman-teman puskesmas juga sekarang kan vaksinasi malam. Di mana-mana. Begitulah gambarannya hampir kurang lebih seperti itu. Jadi tetap kita harus batasi, bukan batasi dalam arti kita tidak bisa menyanggupi untuk pelayanannya, bukan loh. Vaksinasinya ya, kita harus kita harus perhatikan juga. Karena mungkin kan di lapangan ya, jadi alat pun tidak seperti di ruangan seperti itu. Berarti tapi untuk warga Karawang yang ingin vaksin di pos bisa? Bisa. Oh, bisa jadi, semuanya. Semua. Jadi untuk apalagi yang dalam Karawang. Apalagi yang dalam Karawang itu mah prioritas kita gitu sebagai Pak Kabupaten kan. Jadi untuk penduduk KTP Karawang maupun penduduk KTP non Karawang kita layani semua. Terutama intinya yaitu dia tadi untuk dalam proses mudik tadi. Kita kan dalam saat sekarang ini kan kita memfokusnya untuk penanganan mudik ya, untuk pemudik yang melaksanakan mudik gitu. Kayak kemarin kan di tempat-tempat sentra vaksin ya, itu banyak sekali yang vaksin karena memudik. Nah, itu salah satu syarat buat vaksin mudik kan vaksin ya. Booster tadi. Booster ya, harus vaksin ketiga berarti ya. Nah ini makanya ini kita bantu untuk pemudik-pemudik yang sudah berangkat. Memang kita anjurkan sih sebenarnya, kita juga sudah sosialisasi jauh-jauh hari untuk vaksin itu. Ya supaya kapasitas maksimal kan, di dalam badan itu juga maksimal kan gitu. Ya cuman maklum masyarakat ya kalau misalkan kan tidak bisa langsung ini ya, si vaksin itu tidak langsung ke tubuh bereaksi ya. Oh betul. Makanya kita ini sekalian juga di podcast ya, kita anjurkan Bapak Ibu, panggilnya apa biasanya? Iya Bapak Ibu. Bapak Ibu kalau misalkan ada niat untuk mudik, kita anjurkan jauh-jauh hari, minimal 3 hari. 3 hari sebelum mudik itu tolong vaksinasi ke sentra-sentra vaksin maupun sarana fasilitas kesehatan yang ada di Kabupaten Karawang. Jadi jangan juga nanti menyulitkan kita juga pas nanti di jalan baru mau divaksin gitu kan. Itu tidak kita. Itu kan ada reaksi juga dok ya. Kalau ada reaksinya. Takutnya kan ketika divaksin terus dia langsung berkendara. Betul. Jadi terkait itu ya Kang, kami sasi rakor kemarin dengan Pak Kapolres dengan Pak Kadinkes juga. Jadi kita udah sepakat kalau untuk pelaksanaan vaksinasi di posko-posko itu tidak dianjurkan tidak dianjurkan untuk yang driver. Oh iya, betul. Jadi yang tidak dianjurkan lah ya. Bukan tidak diperbolehkan, tapi tidak dianjurkan untuk yang driver itu divaksinasi di lokasi posko-posko itu. Karena reaksi itu ya. Betul, ya reaksinya kita tidak paham kan bagaimana seperti apa. Makanya bagus nih, saya juga pengen banget gitu sosialisasi seperti ini biar juga
nyampe gitu loh, informasi-informasi ini kepada masyarakat tuh nyampe gitu kan. Kadang-kadang kan suka nggak nyampe informasi itu gitu kan, taunya hanya vaksin aja, tapi kan sebaiknya harusnya sih jauh-jauh hari supaya kita juga aman. Persiapan prepare juga ya, kondisi badan ya. Betul. Nah ini kan harus menuju mudik ya, ada persiapan pos-pos vaksin juga. Iya. Nah bagaimana kalau kemudian nanti pas arus balik? Oke. Arus balik kalau mudik vaksin arus balik dicek ini nggak PCR nggak? Takutnya membawa virus di Karawang itu. Sampai saat ini untuk arus balik kita teknisnya belum dibicarakan ya seperti apa gitu hasil rakor kemarin. Kemarin itu kita fokusnya untuk mudik dulu. Untuk mudik dulu. Karena kita yakin bahwa yang sudah balik itu pasti sudah booster dong, ya kan? Secara tidak langsung. Betul. Makanya sekarang kan kita kan untuk mudik ini wajib untuk vaksin booster itu. Jadi, nah untuk arus balik ini seperti apa teknisnya kita juga belum jelas teknis detailnya ya. Tapi yang kemungkinan sih pasti vaksin mah sudah booster sudah semua, pasti gitu, ya, karena kan syaratnya vaksin 3. Mudik, gitu kan. Betul. Cuma nanti untuk itu belum. Ya, tapi tetap kita akan siapkan untuk balik, Kang. Posko-poskonya sudah kita plot-plotkan, jadwalnya juga sudah kita plot-plotkan di mana kira-kira ditempatkan untuk yang arus balik itu. Sampai kapan sih, Dok? Ya pos tetap ada itu pas arus balik. Rencana sih kan H+7 ya. Oh, H+7. Ya, tapi nanti terkait teknis di lapangan kita juga ada instruksi dari pimpinan sampai kapan gitu kita juga lihat lagi. Tapi yang kita siapkan itu sih H+7 ya sampai itu, dan kemudian lokasi-lokasi juga kita pilih yang memang benar-benar itu arus balik. Contohnya aja rest area. Kalau rest area itu yang mudik berarti kan yang di kilometer 57. Iya, 57. Nah, kalau sudah balik kita bergeser pasukan semua nyebrang gitu kan. Nah, berarti kalau yang Karawang itu rest area 62 itu. Nah, tadi kan dikhawatirkan ketika para pemudik balik lagi kan membawa masalah ya, dan begitu misalkan terinfeksi COVID, jangan sampai jumlah penderita yang sudah mulai sangat sedikit sekarang kembali naik lagi. Nah, upaya apa yang dilakukan untuk menekan itu, Dok? Iya, jadi sebenarnya yang penting di sini adalah edukasi. Ya, edukasi untuk masyarakat ya. Edukasi untuk masyarakat, bagaimana mereka berperilaku hidup sehat, PHBS-nya di tempat tujuan nanti, dan juga tadi jaga prokes. Nah, itu yang itu harus minimal kita sudah berupaya lah. Kita sudah berupaya menyampaikan kepada pemudik juga tolong jaga kesehatan di tempat mudiknya dengan jaga prokes tadi. Yang itu dia memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan atau sering-sering pakai hand sanitizer gitu, menghindari kerumunan gitu ya. Jangan juga kalau misalkan merasa kurang enak badan atau gejala batuk pilek segera berobat ke dokter gitu. Kalau tahun kemarin kan banyak ya di komunitas masyarakat, bahkan di perumahan-perumahan itu ada spanduk kalau belum di antigen belum boleh masuk. Kesadaran tahun kemarin masyarakat tuh luar biasa untuk menahan itu. Nah, kalau tahun sekarang kan dilihat di lapangan itu prokes sudah mulai tidak terlalu ketat, masyarakat sudah mulai cuek. Ini kan perlu juga penumbuhan kesadaran masyarakat di lokasi Karawang sendiri untuk mempertahankan dari orang-orang yang sudah mudik seperti itu. Nah, ada nggak pendekatan-pendekatan seperti itu lagi dari Dinkes ke masyarakat supaya masyarakat bersama-sama gitu seperti tahun kemarin seperti itu? Ada himbauan-himbauan tertentu buat pemudik misalkan. Memang nanti kita juga akan ada rencana ke sana terkait untuk pelaksanaan promosi kesehatan penyuluhan, edukasi, komunikasi, informasi pada masyarakat, kita edukasi itu kita akan rencana ke sana. Jadi nanti kemungkinan juga di tiap pos-pos pos-pos arus balik itu loh, Kang. Itu kita akan sering-sering akan informasi itu yang tadi terkait untuk edukasi prokes tadi gitu ya. Jangan sampai juga mereka longgar lagi gitu kan. Kembali ke sini longgar lagi. Tapi kita berharap lah mudah-mudahan kasus juga makin terus turun ya. Betul. Insya Allah mudah-mudahan, karena juga Karawang sudah level PPKM 1 sekarang gitu ya. Kita harus syukuri gitu ya. Kerja keras bersama ini semua. Itu pokoknya luar biasa tenaga kesehatan ya. Dalam 3 tahun terakhir itu kerja keras sekali. Terima kasih. Sampai kita kan juga miris juga ketika ada teman-teman dari tenaga kesehatan yang sampai meninggal gitu kan. Itu perjuangannya luar biasa ya. Nah, terkait dengan kembali ke arus balik, Dok.
kan artinya petugas kesehatan kita nggak mudik ya, nggak libur juga ya. Gimana dokter juga kayaknya lebaran di sini. Ya kita bisa siasati lah, maksudnya yang penting kan kita sudah dijadwalkan, kita juga jangan mengekang mereka juga tidak boleh mudik itu kan hak mereka tuh berkumpul sama keluarga pas lebaran gitu kan. Kan kita pilih juga Kang, maksudnya petugas yang kira-kira tahun ini tidak mudik, itu yang kita tugaskan gitu. Ya betul. Yang kira-kira memang udah lama tidak mudik gitu, ya silakan mudik. Yang penting di pos itu pelayanan kesehatan berjalan ya. Dilayani terus. Apa aja sih di pos itu pelayanannya apa aja? Ya, jadi di pelayanan pos itu yang tadi sudah saya sampaikan, yang pertama adalah pemeriksaan umum ya. Jadi untuk kasus-kasus pelayanan kesehatan biasa lah. Kan terutama juga untuk yang perjalanan biasanya kan suka pusing ya. Kemudian gangguan pencernaan, betul. Alergi mungkin ya, demam, itu kita sudah siap semua penanganan seperti untuk pasien-pasien kasus seperti itu ya. Kemudian untuk yang gawat darurat, ya gawat darurat itu kan misalkan kecelakaan, kemudian perlu tindakan-tindakan yang segera. Nah, saya satu lagi saya sampaikan, tadi saya lupa sampaikan. Untuk kasus-kasus yang seperti ini, kita berkolaborasi dengan Kalacak. Apa itu? Kalacak atau SPGDT 119 ya. Jadi sistem SPGDT, sistem SISRUTE itu sistem rujukan terpadu dengan gawat darurat yang terpadu itu. Jadi kita memutuskan atau mengefisiensikan rujukan dalam artian supaya cepat tertangani. Nah, di SPGDT itu Kalacak 119 itu sudah ada sistem mereka call center lah. Oh iya. Nah, seperti call center itu mereka nanti akan mengarahkan si pasien ini perlunya kemana, ke rumah sakit mana yang kosong, yang bisa menerima pasien itu. Gitu ya. Jadi kan kita tidak tahu nih kejadian kalau ini kan berarti ada kecelakaan, mudah-mudahan tidak ada ya. Ada gawat darurat lah ya, kejadian gawat darurat ini kan berarti harus segera ditangani. Kalau misalkan perlu harus dirujuk, kalau perlu yang harus ditangani di rumah sakit kan berarti kita harus menyediakan tempat. Rumah sakit mana yang kita tuju gitu. Nah, ini sudah terkoorganisir ya. Terakomodir nanti dari sistem layanan Kalacak itu 119, nanti kita tinggal hubungi dia call center itu, call center itu yang mengarahkan ke sini. Jadi tidak harus ke RSUD ya? Jadi rujukan utama itu rujukan rumah sakit pemerintah, baik RSUD maupun rumah sakit paru ya. Pemerintah kita sekarang ada dua. Betul. Nah, dari rujukan alternatif itu rumah sakit swasta bisa diberdayakan. Artinya si driver ambulans nanti sudah jelas ya mau kemana-mana gitu. Jangan sampai ini bawa pasien ke sini ditolak, ditolak gitu loh. Kan kasihan. Apalagi kan lebaran kadang-kadang kan petugasnya mulai berkurang ya di rumah sakit tertentu ya, seperti itu. Berarti kalau gitu 10 pos 10 ambulans di situ. Iya. Bersama seluruh perangkat kesehatan sebagainya. Iya. Oke. Tadi juga lanjut pelayanan tadi belum ya. Pelayanan tadi udah gawat darurat, kemudian tadi ya vaksinasi kan sudah disebutkan. Nah, satu lagi untuk ini kalau misalkan perlu memang untuk antigen swab antigen kita juga sudah siap. Kalau memang diperlukan gitu. Ya, kalau diperlukan harus swab gitu, harus antigen atau permintaan pasien sendiri, bukan pasien, pengunjung ya. Pemudik lah ya. Pemudik bukan pasien kalau misalnya beda. Nah, itu kita siapkan juga. Itu semua 10 POM itu ada. Berarti kan artinya ketika misalkan dia berkendara nih, terus berhenti istirahat, merasa nggak enak badan, swab dong, bisa di swab. Bisa. Ternyata positif, berarti nggak boleh lanjut dong. Nah itu masalahnya harus putar balik. Diantar apa suruh pulang sendiri? Pulang sendiri. Jadi kalau misalkan ada kasus seperti itu Kang, tadi harus ada kasus-kasus misalkan positif. Nah, berarti kan ini kita harus memutuskan rantai penularan ya. Betul. Nanti Satgas COVID yang ada di Kabupaten Karawang itu akan berkoordinasi dengan Satgas COVID yang tempat asal dia pemudik itu. Nah, kita berkoordinasi itu antara Satgas itu, tolong ditindaklanjut, di tracing, ditelusur ya, dilacak lah gitu. Kontak eratnya, kemudian ini nanti di sana ditangani oleh siapa, diarahkan kemana, jangan sampai nanti dia kemana-mana. Jadi nanti kita melacaknya itu dengan kita terus WA, jadi dikabarin sampai di mana, suruh Sherlock ya. Gitu. Jadi memastikan bahwa dia balik lagi gitu, dan nanti di sana ditangani gitu. Berarti teman-teman petugas kesehatan juga pakai APD lengkap ya? Kalau kita sediakan, tapi ya tidak setiap hari pakai itu. Itu panas juga dok. Makanya kasihan, apalagi sekarang panas banget kan udaranya.
Jadi untuk kasus-kasus tertentu aja, misalkan mau swab atau apa gitu. Tapi itu ada bilik-biliknya misalnya, ruangan khusus, ini mau swab ada ruang khusus, ya, biasanya atau kotak aja begitu? Enggak Seperti itu ya? Biasanya hanya di ruang terbuka aja. Ruang terbuka, oke. Karena kan ini untuk screening ya, bukan untuk konfirmasi positif yang memang benar-benar penanganan kasus itu. Nah, tadi kan kita bicara pemudik, nah bagaimana dengan petugas kesehatan sendiri dok? Menjaga kesehatannya, kan kita juga harus, ya betul lah, proses kan harus melayani kesehatan masyarakat, tapi kan individunya pun harus terlayani juga kesehatannya. Kan pasti menguras tenaga dok, di pos itu, dulu saya waktu 4 tahun lalu kan pernah di lapangan itu, di pos lah itu kan, waduh luar biasa ya, macam-macam kesehatannya ditempa, mental, pikiran, itu bagaimana supaya teman-teman berkesehatan bisa bekerja dengan maksimal? Ya intinya kita harus bisa menjaga daya tahan tubuh. Jadi dalam artian cukup istirahat, makanan gizi seimbang, dan juga pola hidup sehat. Semua seperti itu sih. Tidak hanya tenaga kesehatan ya. Masyarakat pun harusnya begitu. Karena kan dasar inti kita hidup sehat itu kan dari pola hidup sehat. Betul. Mungkin sudah paham ya pola hidup sehat itu apa aja. Germas ya, gerakan untuk masyarakat itu sehat. Ya gerak badan secara teratur gitu kan. Aktivitas yang teratur, istirahat yang cukup gitu. Kemudian makanan yang bergizi seperti itu. Dan juga kita salah satunya untuk nakes ya, sekalian juga saya himbau ya di sini kalau misalkan ada nakes yang menonton, ya tetap kita harus menjaga penularan, PPI, penanggulangan pencegahan infeksi itu kita harus kedepankan gitu. Jadi dalam artian tetap APD tadi. Kalau misalnya kita ada suspek pasien COVID misalkan tetap kita harus juga antisipasi. Tapi terlihat doknya tuh sebetulnya secara kasat mata bisa terlihat nggak? Oh enggak sih, kalau kasat mata lemes layu-layu. Ya enggak, tidak kan gejalanya tidak khas ya. Kan ada OTG. OTG kan sama sekali tidak ada gejala. Diagnosa pastinya itu dengan rapid swab atau PCR ya. Betul. Ya, tetaplah, tapi kita sudah bisa antisipasi kalau misalkan ada gejala-gejala batuk pilek, infeksi lah. Yang penyakit menular itu. Yang saluran pernapasan atas nah itu kita harus sudah mulai warning nih gitu, kita harus sudah mulai alat perlindungan diri kita gitu ya, proteksi kita. Dan teman-teman semua nakes saya yakin sudah paham ya, Kang, karena kita sudah hampir 3 tahun bergelut dengan udah hampir paham semua. Salut lah buat nakes tuh, berani luar biasa itu. Doakan sajalah semoga semua sehat ya. Amin. Semua sehat dan COVID ini cepat turun lah, cepat tidak ada, bukan turun tapi cepat tidak endemi ada. Gitu. Berapa jam sih dok nakes di pos itu? Pergantian shiftnya 3 shift per 8 jam? Ya, sekitar 8 jam. Jadi kan mereka juga ada kesempatan istirahat. Makanya kenapa kita libatkan semua puskes supaya kan jadi nanti seminggu itu paling jaga 2 gitu ya. Atau enggak selama siklus itu. Selama siklus itu mereka paling jaga 3 kali, 4 kali gitu. Jadi enggak sampai tiap hari karena itu salah satunya kan supaya menjaga kesehatan mereka. Betul itu. Dan punya kesempatan buat istirahat, silaturahmi pas lebaran seperti itu. Oke dok, mungkin itu yang kita mau tanya ke dokter mengenai seputar antisipasi pemudik di masa pandemi ini. Semoga para petugas kesehatan dan dokter juga dalam keadaan sehat terus dan mudik sehat. Gini ya, jadi tagline-nya dari presiden itu Kang saya sampaikan dari Kemenkes jadi vaksin booster, mudik aman, sehat nyaman. Oke, mudah-mudahan mudik aman, vaksin booster, mudik aman, nyaman dan sehat. Oke, mudah-mudahan itu terwujud dan ketika pulang lagi ke Karawang semua dalam keadaan sehat. Amin. Sekali terima kasih dok telah hadir di acara podcast kami. Semoga dokter juga terus sehat dan semuanya kita semua sehat ya. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.